عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم طهر قلوبنا وحسن فروجنا واغفر ذنوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. أما بعد. Hadirin rahiman rahmatullah, di pagi yang berbahagia ini kita alhamdulillah diberikan limpahan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu karunia kelapangan waktu dan kesehatan serta panjang umur, dan kita sudah berada dan sedang berada di hari-hari yang mulia, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah, di mana di 10 awal bulan Dzulhijjah ini ibadah apapun yang kita lakukan maka nilainya, pahalanya lebih besar daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita sekarang di majelis ilmu ini berbeda dengan duduknya kita di majelis ilmu di luar hari-hari ini. Jadi duduknya kita di majelis ilmu sekarang ini lebih besar daripada jihad di jalan Allah, pahalanya lebih agung pahalanya di sisi Allah. Dan hendaklah kita selalu bersungguh-sungguh untuk semakin bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amalan soleh agar kita bisa mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahman rahimakumullah, kita masih di bab mujahadah ya, yakni hadis nomor 15. Ya. Sekarang 15 16 kemarin. Sekarang hadis nomor 17. Hadirin rahman rahimakumullah, hadis nomor 17 ini adalah hadis qudsi dari Abi Dzar Jundub bin Junadah. Hadis qudsi ialah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan langsung atau tujukan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahyu Allah langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an, yaitu kalamullah, dan hadis qudsi juga kalamullah. Kalau Al-Qur'an adalah kalamullah hakiki, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dengannya, baik itu lafaz, huruf dan maknanya, yang dibawakan oleh Jibril tidak langsung kepada Nabi Muhammad melalui pelantara Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalamul hakiki, baik huruf dan lafaznya serta maknanya, dan melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun yang membacanya maka dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hurufnya ialah 10 kebaikan sampai tak terhingga. Sehingga jika kita membaca satu huruf Al-Qur'an di hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah, maka satu huruf itu pahalanya lebih baik dari pahala jihad. Ini maka beruntung kalau kita nih sehari-harinya sekarang memperbanyak baca Quran. Karena yang harus dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah adalah memperbanyak amalan saleh, di antaranya zikir. Dan zikir paling utama adalah membaca Al-Quran. Siapapun yang mengingkari satu huruf dari Al-Quran maka dia kafir. Misal alif lam mim, amjah di alif lam mim bukan amjah, itu bukan Quran, maka hukumnya kan kafir.
Iyyaka na'budu misal tidak ada tasydid iya, harusnya iya. Tasydid itu bukan dari bagian dari Al-Qur'an. Maka hukumnya kafir. Jadi kalamul hakiki, huruf dan lafaz serta makna yang disampaikan kepada Jibril dibawakan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur. Siapapun yang membacanya maka dia adalah beribadah kepada Allah, ya, atau kita beribadah kepada Allah dengan membacanya. Satu hurufnya Allah kasih pahala 10 kebaikan, ya. Dan siapapun yang mengingkari Al-Quran walaupun cuma satu huruf maka dia hukumnya kafir. Adapun hadis qudsi ialah wahyu yang Allah langsung tujukan kepada Rasulullah SAW dalam bentuk ilham, dalam bentuk wahyu, tetapi deskripsinya atau penyampaiannya adalah murni dari ucapan Rasulullah SAW. Murni dari ucapan Rasulullah SAW. Ini bedanya antara hadis qudsi dan Al-Quran. Dan kita membacanya bukan sebuah bentuk ibadah secara khusus, tidak seperti Al-Quran. Sehingga tidak perlu juga orang junub bisa dilarang membaca hadis qudsi. Boleh orang junub membaca hadis qudsi. Sedangkan orang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Dan sedangkan orang haid, seperti yang disebutkan oleh jumhur ulama, tidak boleh juga membaca Al-Quran. Tapi orang haid boleh membaca hadis qudsi. Dan tidak kafir orang yang mengingkari hadis qudsi. Dalam artian, kalau hadisnya itu mungkin diriwayatkan dalam riwayat yang lemah atau diriwayatkan dalam riwayat yang palsu. Adapun kalau dia sahih, dia ingkari, itu bisa menjurus kepada kesesatan. Seperti itu hadirin, inilah adalah hadis qudsi. Perbedaannya dengan kalamu Al-Quran, sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sama-sama, ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi memiliki perbedaan yang mencolok. Karena hadis qudsi tidak disampaikan oleh Jibril, langsung Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman atau mewahyukan itu kepada Rasulullah SAW, tapi lafaz dan maknanya, lafaznya dan hurufnya adalah dari Rasulullah SAW, bukan maknanya. Lafaz dan hurufnya adalah dari Rasulullah SAW. Itulah yang membedakan antara Al-Quran dan hadis qudsi. As-sabi'a asyar, yang ke-17, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, an Sa'id bin Abdul Aziz, dari Sa'id bin Abdul Aziz, an Rabi'ah bin Yazid, dari Rabi'ah bin Yazid, an Abi Idris al-Khawlani, dari Abi Idris al-Khawlani, an Abi Dzar Jundub bin Junadah, dari Abi Dzar, di mana Abi Dzar itu namanya aslinya adalah Jundub bin Junadah. Adapun kunyahnya Abi Dzar al-Ghifari, Abi Dzar radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala, dari sesuatu yang diriwayatkan, dari apa yang telah diriwayatkan atau yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qala, berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hambaku, kata Allah, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan di mana Allah adalah maha adil. Tidak mungkin Allah menzalimi hambanya, sehingga apapun yang kita lakukan, walaupun segede biji zarah, segede atom pun, Allah akan perlihatkan baik-baik, buruk. فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang beribadah dan ibadahnya itu hanya sebesar biji zarah atau segede atom pahalanya, maka Allah akan perlihatkan kebaikan pahalanya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan dan dosanya walaupun segede biji zarah, segede atom
atau hal yang terkecil, partikel kecil, maka Allah juga akan perlihatkan kepada orang itu balasan dari dosa yang telah dia lakukan. Tidak ada kezaliman sama sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaannya, dengan karamnya, dengan karimnya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan. Melipat gandakan kebaikan dan bahkan menghapus keburukan, memaafkan keburukan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khairan wa 'azama ajra, kata Allah. Dan apapun yang kalian siapkan untuk diri kalian dari kebaikan, maka kalian akan dapati kebaikan itu di sisi Allah. Dia kebaikan itu khairan, yaitu sebuah kebaikan dan seagung-agungnya pahala. Di sini maksudnya hadirin bahwa tidak mungkin kita melakukan suatu kebaikan, suatu amalan soleh kecuali kita akan dapati hasilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan pahalanya, balasannya ya dari kebaikan itu di luar perkiraan kita. Bukan kecilnya, di luar perkiraan kita besarnya. Sehingga apabila lebih-lebih lagi kebaikan itu kita lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah, dari puasa, dari sholat berjamaah, dari sholat sunnah, dari amalan-amalan sunnah, dari baca Quran, dari zikir, dan apapun kebaikannya itu Allah lipat gandakan pahalanya, sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah, bahkan dibandingkan dengan jihad di jalan Allah pun tidak bisa menandingi pahala ibadah di 10 awal bulan Dzulhijjah, kecuali seseorang yang jihad di jalan Allah dengan jiwa, raga, dan seluruh hartanya, dan 3 hal ini tidak kembali lagi ke rumahnya, artinya dia tewas di jalan Allah, hartanya ludes, baru orang ini bisa menyamai besarnya pahala ibadah di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ibadah apa saja, walaupun kita misal melaksanakan sunnah Nabi di WC, pas masuk WC melangkahkan kaki kiri dulu ya, sebelum melangkahkan kaki kiri ke dalam WC kita baca bismillah ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khubaith. Kemudian istinja, kemudian dengan tangan kiri, kemudian kita keluar melangkahkan kaki kanan kita, kemudian mengucapkan ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa afani. Ini adalah amalan sunnah yang sepele, sederhana, tapi bernilai luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan memperlihatkan kepada kita semua apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Allah haramkan kezaliman pada diri Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya disebutkan dalam hadis Mu'adz ya, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah, kata Nabi. Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa itu hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba, dan hak hamba yang akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Mu'adz, Allah dan Rasul yang tahu ya Rasulullah. Kata Allah, hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba adalah hendaklah dia menyembah Allah semata dan tidak boleh menyekutukannya dengan suatu apapun. Ayyabuduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Maka siapapun yang meninggal dunia, perhatikan hadirin, siapapun yang meninggal dunia dengan membawa ketauhidan murni, tauhid yang murni, tidak ada dosa syirik di dalamnya, maka dia berhak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, atau dia masuk surga setelah Allah azab dikarenakan banyak dosa-dosa yang lain dan sedikit-sedikitnya amal soleh, berdasarkan keadilan Allah, dan tidak akan lolos dari batas keadilan Allah. Artinya Allah tidak akan menzalimi seorang hamba yang dia siksa di neraka dengan keadilannya, disebabkan banyaknya keburukan, tidak akan melampaui itu. Sudah seperti ini balasannya, sudah seperti ini.
Bahkan Allah mengampuni sebelum masa yang seharusnya disiksa. Sehingga ada jalur namanya jalur syafaat Nabi, ada jalur syafaat orang soleh yang harusnya dia disiksa di neraka misal 1 juta tahun, sehubungan ada jalur syafaat Nabi ya cuma 100 tahun. Seperti itu hadirin. Ya, ini adalah keadilan Allah dan kasih sayang Allah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalam, dan aku jadikan kezaliman itu di antara kalian haram, maka jangan kalian menzalimi diri kalian sesama diri kalian. Maka Allah Subhanahu Rasulullah SAW mengatakan az-zulmu zulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman adalah sebuah kegelapan nanti pada hari kiamat. Kita dituntut satu orang saja di hari kiamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kezaliman yang kita lakukan terhadap sesama, itu sudah amat dan sangat merepotkan. Bagaimana kalau seandainya kezaliman itu kita naudzubillah orang lakukan terhadap banyak manusia. Karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Maka kezaliman hadirin, zulmun itu, kezaliman itu ada 3 macam. Zalim itu ada 3 macam. Yang pertama adalah tingkatan paling besar, paling utama dan paling sadis. Ini zalim yang paling sadis, itu seorang hamba menzalimi Tuhannya, menzalimi Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia menzalimi Allah. Bagaimana bisa manusia menzalimi Allah? Itu tadi, dia tidak melaksanakan hak Allah. Apa hak Allah? Mentauhidkannya, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah dengan ibadah hanya kepada Allah semata. Maka siapapun yang musyrik, melakukan kesyirikan, maka dia telah menzalimi Tuhannya, dan dia telah melakukan kezaliman yang amat nista dibanding dengan manusia yang membunuh jutaan manusia. Ingat saya bilang, manusia yang membunuh jutaan manusia kan zalim. Dengan orang yang menyekutukan Allah, walaupun dia orang baik, maka orang ini kezalimannya lebih besar daripada si manusia yang membunuh jutaan manusia tadi. Tidak ada bandingannya dosanya. Tidak ada bandingannya dosanya. Tidak ada bandingannya dosanya dia. Ya. Sehingga apabila seseorang yang melakukan dosa besar dengan seseorang yang hanya bersumpah kepada selain Allah, dia mengatakan demi matahari atau demi kuburan Syekh Fulan, maka dosanya lebih besar dengan hanya mengucapkan demi tadi. Kenapa? Karena yang tadi ini adalah kezaliman nomor 1, itu kezaliman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia diciptakan tujuannya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah. Kecuali dalam Jalalain, kitab Jalalain, kata Imam Asyuti, illa liwahidun, kecuali hanya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kan cuma memberi darah kepada jin doang, masa cuma gitu doang juga zalim, dosanya lebih besar daripada apapun? Iya, karena itu adalah kesyirikan. Walaupun hanya sedekah darah kepada jin, katanya sedekah darah kepada jin, daripada dibuang-buang darahnya, lebih kita kasih ke jin. Biarin aja darahnya dibuang, ada masalah. Ya, emang masalahnya apa? Karena saya tidak menuntut kita untuk jangan mubaziri darah, karena darah itu memang perkara yang harus dibuang. Tapi kalau disuguhkan untuk jin, maka hukumnya syirik akbar. Mau itu dia sedekah bumi, mau dia sedekah laut, mau dia sedekah jin. Disebutkan oleh ulama dalam kitab-kitab fikih, bahkan kalau seseorang menyembelih hewan, walaupun dengan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah Allahu Akbar, bisa menyebut atas nama Allah, tapi niat dia menyembelih hewan ini untuk
disodakohkan ke jin, disuguhkan ke jin, darahnya dicolek-colek di pondasi rumah, ditanam di pondasi rumah, nyebutnya Bismillahirrahmanirrahim kan, ya. Tapi tujuannya untuk sesembahan jin, maka hukumnya ini hewan haram dimakan. Jadi hadirin, yang namanya sembelihan dzabaihul jin itu bukan artinya disembelih bismi jin fulan misal, ya itu beda lagi urusannya. Itu namanya hewan yang disembelih bukan atas nama selain Allah, itu juga sudah haram. Apalagi dikhususkan untuk sembah udah lipat-lipat haramnya. Jadi yang kita pahami bahwa nyembelih untuk jin itu bukan artinya disembelihnya atas nama jin, bukan. Bisa saja atas nama Allah, ya, tetapi dipersuguhkan untuk jin, maka hukumnya ini haram, dzabaihul jin. Sehingga dibahas dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, hukumnya haram dimakan dagingnya. Ada orang yang nyembelih kambing di kuburan, dia sembelih kambing di kuburan sebagai bentuk nazar untuk penghuni kubur, ya. Kemudian dia nyembelihnya Bismillah Allahu Akbar, dia katakan halal daging ini, kan saya nyembelihnya dengan atas nama dengan menyebut nama Allah. Gak ada urusan dengan menyebut nama Allah, itu urusan lain. Yang jelas kamu telah melakukan ini adalah sesembahannya adalah untuk tujuan penyembelihan adalah untuk kuburan, maka hukumnya juga tetap haram. Itu beda hadirin, itu harus kita pahami tentang masalah ini. Baik. Maka yang kedua adalah kezaliman seorang hamba terhadap dirinya. Maksiat. Ya, maksiat, berzina, berjudi, minuman keras, mencuri, korupsi, menipu dan semisalnya. Bukan menipu, lain lagi. Minuman keras, berzina, berjudi, judol, meninggalkan sholat, itu adalah kezaliman terhadap dirinya sendiri. Melakukan kebid'ahan, ibadah kepada Allah melakukan dengan bid'ah, itu juga maksiat yang sangat besar. Nah, ini juga zalim terhadap diri kita sendiri, dan ini bahaya. Suka berdusta dan yang lain. Yang ketiga adalah zalim terhadap sesama. Nomor 3, itu tadi menipu, mencuri, ya, korupsi, itu adalah membunuh dan semisalnya, itu adalah kezaliman terhadap sesama, dan semua ini adalah bentuk kegelapan nanti di hari kiamat dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, kata Allah, kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, semua kalian ini sesat, kita ini sesat, kecuali orang yang minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang yang dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kalian kepada aku, kata Allah, maka aku akan berikan petunjuk. Iya, kita diciptakan oleh Allah, alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Allah yang menciptakan kita dan menyempurnakan penciptaannya. Kalau Allah ciptakan begitu saja, tidak dikasih petunjuk, apa gak sesat kita? Tidak tahu nanti manusia pas lahir bayi gimana cara nyusu, benar loh? Hewan pas lahir bagaimana cara nyusu? Kalau dia harus nunggu masuk TK dulu, mati duluan. Paham hadirin? Kalau selalu diajarin dulu nih, mati duluan. Maka dikala bayi baru lahir, langsung nyari air susu uminya. Siapa yang ngasih petunjuk itu? Yang ngasih hidayah itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hewan baru lahir, ini manusia, ini hewan baru lahir, sudah berdiri, sudah nyari air susu uminya. Siapa yang ngasih petunjuk itu? Allah. Kalau tidak Allah kasih petunjuk, maka akan binasa manusia dan makhluk hidup. Tawon bisa membuat sarang heksagonal yang sempurna. Dia kuliah jurusan perkayuan di mana itu? Teknik kayu di mana? Paham dia ini? Di UGM atau di IPB? Iya, teknologi kayu itu. Dan matematik. Kan mustahil kalau seandainya dia harus kuliah dulu. Saya aja suruh buat
kotak heksagonal, ya kita nggak semuanya bisa. Karena memang harus memiliki teknik dalam hal itu. Tetapi kenapa itu sudah bisa si nahal, tawon? Karena sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang membuat pusing 7 keliling si Charles Darwin dengan teori apanya? Teori apanya itu Charles Darwin? Charles Darwin? Oh ya, teori evolusi ya. Jadi siapa yang ngasih tahu sih ini? Apakah si tawon ini berasal dari cacing, kemudian begini, kemudian dia buat sarang? Kuliah dulu sih tawon tadi buat sarang, akhirnya jadilah tawon. Kan nggak ada. Mau dia lahir dari tiriak, dari belatung, kemudian besar, langsung sudah bisa buat sarang seperti itu. Itulah Allah yang kasih hidayah. Maka kita pun sama manusia, kalau bukan karena hidayah dari Allah, maka kita akan tersesat. Kita kalau bukan hidayah dari Allah, nggak mungkin duduk di sini. Saya juga kalau nggak bukan hidayah dari Allah, nggak mungkin datang ke pengajian sini. Mungkin tidur sampai siang. Bangun subuh, hidayah dari Allah. Baca Quran, hidayah dari Allah. Ngaji, hidayah dari Allah. Salat, hidayah dari Allah. Berbuat baik, hidayah dari Allah. Maka jangan henti-hentinya kita meminta hidayah dari Allah, kepada Allah. Karena hidayah Allah untuk kita adalah kebutuhan kita terhadapnya melebihi makan dan minum. Maka Nabi Muhammad, segede Nabi Muhammad, tidak lepas dari meminta hidayah. Maka salah satu doa Nabi setiap sujud, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Sudah kita lewat kemarin di bab takwa. Allahumma inni as'alukal huda. Yang pertama huda dulu. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau hidayah dan ketakwaan dan al-afaf, yaitu sifat menjaga diri dari keharaman, wal ghina, dan kecukupan. Ketakwaan berasal dari hidayah. Al-iffah, menjaga diri dari keharaman, berasal dari hidayah. Kecukupan juga bagian dari hidayah. Itulah yang disebut dalam usul fikih namanya atful khas ba'dal 'am. Sebenarnya kita cukup, ya Allah berilah apa hidayah, sudah cukup. Serius, ya Allah berikan kita hidayah. Hidayah mau bisnis, Allah kasih hidayah. Oh caranya begini kalau mau ini nih. Kalau kamu biar gak rugi, biar kamu untung, caranya begini, langkah-langkahnya begini. Siapa yang membuat itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau bisnis, mau transaksi dengan orang, ya ternyata orang ini penipu, dan kita punya firasat, ini gak bener nih orang nih. Siapa yang membuat firasat kepada diri kita kuat sehingga kita tidak jadi bertransaksi dengan dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas hidayah Allah. Maka jangan sampai kita merasa tidak butuh dengan hidayah. Maka jika kita ingin sholat malam, mohon hidayah sholat malam kepada Allah, berdoa. Seseorang bangun malam bukan karena kekuatan hebat badannya. Jangan sampai seseorang bisa merasa, oh saya memang sudah kuat, tak kuasa iman, saya hebat badan saya, sehingga saya kalau malam bangun tidur. Itu sombong namanya. Ya, harus apa? Yakin ini adalah hidayah dari Allah, sehingga kita kalau bangun malam, alhamdulillah ya Allah atas hidayah dari Engkau. Kalau kita bisa meninggalkan kemaksiatan, alhamdulillah ya Allah atas hidayah dari Engkau. Karena tidak bisa kita beribadah kepada Allah kecuali atas dasar hidayah. Sehingga kita jangan sombong juga kalau kita sudah rajin sholat berjamaah di masjid. Melihat orang yang belum sholat berjamaah, nggak boleh kayak gitu, tidak boleh. Yang ada adalah kita dakwahi dia, jangan sampai ada rasa ujub dalam hati. Karena kita sholatnya ke masjid juga bukan kehebatan diri kita, tetapi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah, fastahdini, minta terus kalian hidayah kepadaku, aku akan kasih hidayah. Maka Nabi selalu meminta hidayah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Tolong ulangi hadis doa ini hadirin di setiap sujud kita, di setiap doa kita. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kalau nggak bisa panjang, mungkin ini aja, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, memohon kepada Engkau hidayah. Udah hidayah. Aman. Kalau Allah udah kasih hidayah di dunia dan akhirat, kita bakal masuk surga. Bahkan hadirin perhatikan,
Masuk surga itu di akhirat nanti berdasarkan hidayah Allah. Jadi orang nanti kita di akhirat nanti tahu nanti jalannya ke sini menyeberang sirat, jembatan yang sangat kecil, kemudian ke Qantoroh, jembatan yang antara surga dan neraka. Masuk surga semuanya atas dasar hidayah dari Allah. Bahkan orang masuk neraka pun dikasih hidayah oleh Allah. Orang kafir kasih petunjuknya untuk masuk neraka. Seperti itu. Maka kita harus hidayahnya masuk surga. Ya. Baik. Ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hambaku, kata Allah, semua kalian itu lapar kecuali orang yang aku kasih makan. Maka mintalah makan kalian kepadaku, maka aku akan kasih kalian makan. Aku akan beri kalian makan. Hadis ini hadirin, ya, menunjukkan kepada kita bahwa selanjutnya dulu kita, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum arin illa man kasautuhu. Setiap kalian itu adalah telanjang, tidak punya pakaian kecuali orang yang aku kasih pakaian. Faksuni aksikum, fastaksuni aksikum, maka mintalah kalian pakaian kepadaku, aku akan berikan pakaian kepada kalian. Jadi di sini hadirin rahimakumullah, dua bait hadis qudsi ini menunjukkan kepada kita bahwa makannya kita atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Minumnya kita, pakaiannya kita atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus kita lakukan jika kita habis makan, jika kita habis berpakaian, jika kita habis minum? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kita, kalau bukan karena Allah memberi makan kepada kita, maka kita tidak bisa mendapatkan makanan, tidak bisa mendapatkan pakaian, tidak bisa mendapatkan minuman. Maka hadis ini memberitakan kepada kita, pertama, selalu bergantung tawakal kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari, dalam minta makan, dalam minum dan pakaian. Jika kita sudah mendapatkan itu, jangan lupa bersyukur. Karena kalau bukan dari Allah, kita tidak bisa makan. Mungkin ada makanan, tapi badannya sakit. Ya, udah dikasih makanan, sudah dikasih kesehatan, mungkin sehat, tapi badannya kayak saya, obesitas. Akhirnya makannya sedikit. Tapi ada yang makannya, badannya sehat, makanannya banyak, makan berpiring-piring tetap kurus. Wah, itu harus pandai bersyukurnya. Plus nikmat lagi. Nah, kenapa salahnya orang semakin banyak duitnya biasanya, semakin gak enak makannya. Biasanya dulu makan tempe goreng, nikmatnya setengah mati. Sekarang kalau enggak steak, terus kaviar, ya, dan semisalnya, tidak merasa enak. Nah, ini kita harus patut bersyukur kepada Allah. Itu yang selanjutnya adalah kita harus banyak berdoa. Artinya di sini kita harus diperintahkan oleh Allah untuk banyak berdoa dalam setiap keadaan. Sehingga para sahabat kalau habis garam, nggak punya garam, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah kami garam. Sehingga para sahabat jika tali sendalnya putus, tinggal disambung kan? Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, tali sendal hamba putus, gantikanlah ya Allah. Artinya kita dianjurkan untuk setiap apapun berdoa kepada Allah. Kancing baju kita putus, ya Allah, kancing baju saya copot, putus, ya Allah, tolong gantikan lagi ya Allah. Gak ada masalah, bagus itu, bagus. Allah senang dengan hamba kayak gini. Ban motor pun ini kempes, ya Allah, ban motor hamba kempes, ya Allah, tolong gantikanlah lagi ya Allah. Ya, terus seperti itu. Ya Allah, tokennya listrik habis, ya Allah, semoga Engkau berikan hamba token listrik. Seperti itu hadirin. Kenapa? Manfaatnya kalau kita begini terus, doa terus kepada Allah, pertama, Allah akan mengampuni dosa kita. Setiap orang berdoa, otomatis doanya diampuni. Setiap orang berdoa, otomatis doanya diijabah. Allah ridho padanya. Bukan Allah bosan.
Kalau kita doa terus, kalau kita minta terus, diminta terus, bosan kan? Lama-lama dikepruk nanti. Minta lagi, minta lagi, nggak ada berhentinya. Ya lama-lama bosan manusia, Mas. Tapi kalau Allah dimintain terus, malah semakin senang, lebih senang. Maka itulah senangnya Allah. Kalau dimintai doa terus, maka Allah akan semakin ngasih terus. Bahkan bonusnya apa? Diampuni dosa-dosa kita, dikabulkan doa kita, pasti dikabulkan. Itu dua hal yang tidak mungkin tidak terjadi kalau orang berdoa. Diampuni dosanya, dikabulkan doanya, kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Perkara kecil aja sahabat mintanya sama Allah. Makanya hadirin, kalau ini doa dipalingkan kepada selain Allah, celaka. Ya Nyi Roro Kidul misal, ya, tolonglah saya, waduh, wassalam. Hanya ucapan doang, maka dia akan kekal di neraka selama-lamanya, abadan abidin, sampai kapanpun tidak ada waktunya. Kenapa? Kalau telah melakukan syirik akbar. Dan bahkan badannya akan digedekan oleh Allah sampai gigi gerahamnya saja, gigi serinya saja, itu satunya segede gunung Uhud. Berarti kalau 32 gigi segede 32 gunung Uhud. Berarti kepalanya adalah segede provinsi Madinah. Dan bahkan dalam hadis yang sahih juga, badannya dari kiri ke kanan itu dari Mekah ke Madinah jaraknya 600 km. Dan bahkan kulitnya saja tebalnya sejauh perjalanan 2 hari. Dalam riwayat lain, tebalnya 70 hasta. Berarti kalau 70 hasta 35 meter. 35 meter tebalnya, kulitnya doang. Kenapa kata Imam Nawawi, hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Tirmidzi, hadis sahih, bukan hadis dhaif. Kenapa kata Imam Nawawi Allah gedekan pelaku kesyirikan dan kekafiran di neraka? Tujuannya kalau dia gede, dia akan dibakar oleh neraka seinci demi seinci yang panasnya tidak ada tanding. Sehingga kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghairaha. Jika sudah gosong kulitnya dan dagingnya, maka langsung digantikan dengan kulit yang baru. Jadi lama, maksudnya dibakarnya lama. Beda kalau kecil. Ya coba kalau kecil, langsung gosong. Ya, itu hadirin mengerikannya kesyirikan. Kemudian kata Allah, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, kalian itu suka melakukan banyak dosa siang dan malam di manusia ini. Siapa di antara hadirin yang dari subuh tadi sampai sekarang enggak berdosa? Ya, saya aja yang bisa di sini yang duduk ngoceh terus ini, udah banyak berapa dosa yang sudah dicatat oleh malaikat. Ini salah si Ator ini ngomong tanpa dalil, dosa. Ini ngomong ada ujub, dosa. Ria, dosa dan banyak dosa. Misal seperti itu hadirin rahimakumullah, ya. Jadi kata Allah, kalian itu banyak dosa. Kullu ibni Adam khata'un. Setiap anak Adam pendosa. Dan sebaik-baik pendosa apa? Orang yang taubat kepada Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalian itu berdosa siang dan malam dan aku adalah yang mengampuni dosa semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mohon ampunanlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ampuni. Tidak ada dosa apapun yang tidak diampuni oleh Allah. Mau dia dosa syirik akbar, dosa syirik asghar, dosa besar apapun, kalau orang bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, Allah ampuni. Dan taubat itu ada syaratnya. 1, dia menyesali perbuatan dosa itu. 2, dia meninggalkan perbuatan dosa itu. 3, dia bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian 4, dia memperbaiki perilakunya yang tadinya buruk jadi baik. Yang kelima sebenarnya nomor 1, dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, dilakukan pada saat waktu dibolehnya taubat. Pertama adalah sebelum nyawa di kerongkongan atau sebelum matahari terbit dari barat. Maka Allah pasti akan ampuni semua dosa apapun dosanya. Yang ke-7, kecuali yang ke-7,
dosanya tidak ada hubungan dengan manusia. Kalau hubungan dosanya ini yang keenam ini, 6 syarat ini adalah kaitannya dengan dosa berhubungan langsung dengan Allah, minuman keras, berzina, syirik, tidak sholat dan semisalnya. Tapi kalau berhubungan dengan manusia, nyuri, ngerampok, korupsi, membunuh, memukul, memfitnah, menggibahi, gosip dan semisalnya, maka harus minta halalnya. Wah, ini yang parah. Ini yang berat kalau berhubungan dengan manusia. Berat. Kalau mencuri uang harus dikembaliin. Tidak bisa tobat begitu saja, harus kembaliin uangnya. Paham hadirin? Maka orang koruptor itu ngeri dosanya. Sangat besar sekali. Maka hukumannya adalah hukuman mati sebagai dalam hukum Islam. Hukuman mati, takzir. Karena dia berkaitan dengan khalayak orang banyak. Seperti itu hadirin rahmani wa rahmakumullah. Insyaallah Allah akan hapus dosa-dosa kita, maka perbanyaklah istighfar. Karena dengan memperbanyak istighfar apa? Allah akan ampuni dosa kita, Allah akan jauhkan kita dari mara bahaya, Allah akan lapangkan rezeki kita, Allah akan panjangkan umur kita, Allah akan berkahi anak-anak kita, ya. Allah akan suburkan tanah kita. Itu istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya di dalam pengampun, yursilis sama alaikum midrara. Maka jika kalian selalu berbanyak istighfar, Allah akan menurunkan hujan kepada kalian dengan deras rezeki. Wa yumridkum bi amwali wa banin. Maka Allah akan melimpahkan kepada kalian harta dan memperbanyak anak-anak kalian. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan jadikan bagi kalian sungai mengalir dan kebun yang subur. Maka datanglah ke Hasan Al-Basri orang-orang yang mengeluh, wahai Hasan Basri, kampung kami ini peceklik terus, kekeringan terus. Maka kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Maka datang lagi kelompok lain dari kampung yang lain, wahai Hasan Basri, ya, kampung kami ini peceklik, hujan tapi tanaman tidak begitu banyak buahnya. Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Datang lagi kampung yang lain, wahai Hasan Basri, di kampung kami ini, di kota kami ini, di wilayah kami ini, para istri pada bandul, susah punya anak. Apa kata Hasan Al-Basri? Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Maka dari 3 masalahnya jalan keluarnya cuma satu, istighfar. Kata muridnya, kenapa harus istighfar? Maka dibacakanlah ayat tadi, surat Nuh. Maka kalau kita memperbanyak istighfar, insya Allah bisnis maju, badan sehat, dijauhkan dari mara bahaya. Maka ulang-ulang dawamkan istighfar. Astagfirullah. Makanya ada waktu yang utama memperbanyak istighfar, hadirin, kapan? Di waktu malam, di waktu sahur, setengah jam sebelum subuh. Jadi siapapun hadirin yang bangun malam, habis salat tahajud ada setengah jam lagi sebelum sahur, maka jangan baca Quran, jangan yang lain, lakukan yang lain. Kata ulama, hendaklah dia beristighfar. Maka di sini khilaf sama ulama. Cuma ulama mengatakan lebih baik memperbanyak istighfar, khusus waktu itu doang. Nanti habis subuh baru baca Quran. Astagfirullah li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahkan nanti orang tua akan kaget di surga nanti. Orang tua, loh, kok saya dapat surga yang tinggi, derajatnya tinggi, dari mana ini? Padahal saya di dunia biasa-biasa aja. Sholat ya cuma 5 waktu, ya sholat sunnah biasa saja, itu amalannya nggak begitu banyak. Tapi kenapa ya Allah bisa tiba-tiba ini surganya tinggi? Kata Allah apa? Karena istighfar anakmu kepada engkau. Maka kita sebagai anak, maka harus memperbanyak istighfar untuk orang tua. Nah, ini perkara yang susah nih, karena setan selalu menjaga, menghalangi lisan kita untuk beristighfar kepada Allah untuk orang tua. Kenapa hadirin? Kata ulama, orang yang beristighfar kepada orang tuanya 5 kali sehari habis sholat, itu adalah orang anak durhaka.
5 kali sehari. Anak durhaka. Harusnya gimana? Banyak. Rabbighfir wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Terus Rabbighfir wali walidayya, Rabbighfir walidayya, Rabbighfir wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Kalau 5 kali sehari itu anak durhaka. Kalau enggak, waduh salah. Kita ini saya bilang kayak kita ini. Ya. Jangan sampai kita seperti ini. Taib. Sudah suruh belum? Belum. Oke, lanjutkan. Jadi istighfar, paham ya? Istighfar, apalagi di bulan-bulan mulia ini, di hari-hari ini, perbanyak istighfar, perbanyak takbir. Nanti pulang ke rumah takbir, jalan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jangan takut dibilang orang gila. Oh, ini seorang gila nih, lebarannya belum ada. Enggak, ini kita yang gila yang nggak tahu ilmu itu. Kenapa disunahkan di 10 awal bulan Dzulhijjah memperbanyak takbir dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah sebenarnya. Di mana saja, lagi nyetir, lagi di jalan, lagi di pasar, kecuali di WC. Paham hadirin ya? Perbanyak takbir. Nah, iya maksud saya kalau orang nggak paham nanti dibilang gila kita. Cuek aja nggak paham, dibilang gila ini nggak ada masalah. Asal apalagi dibilang gila lagi ibadah kita. Nanti kalau dia heran kenapa itu takbir sunnah? Yuk ikutan yuk. Nah, gitu itu namanya amar ma'ruf, lu dapat pahala lagi gitu. Ya, seperti itu. Baik. Yang selanjutnya adalah ya ibadi innakum lan tablughu dhari fatadurruni wa lam tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sampai bisa mencelakakan aku, merugikan aku kata Allah sehingga kalian akan merugikan aku. Atau sehingga aku merasa dirugikan oleh kalian, dan juga kalian tidak akan bisa memberikan manfaat kepadaku sehingga aku merasa dapat manfaat dari amal soleh kalian. Begini maksudnya hadirin. Ini menunjukkan sifat kamal Allah, sifat maha kayanya Allah. Artinya bahwa Allah tidak akan rugi kalau hambanya kafir semua. Dari Nabi Adam sampai manusia terakhir lahir di dunia, kafirnya seperti iblis. Seperti Nabi Muhammad, termasuk Nabi Muhammad misalnya di dalamnya. Allah tidak akan rugi sama sekali. Allah tidak akan rugi sama sekali. Allah maha kaya, maha sempurna. Kalau misal sebaliknya, seluruh manusia ini beriman kepada Allah, sampai iblis juga beriman kepada Allah, imannya seperti Nabi Muhammad SAW, Allah juga tidak akan untung. Yang untung manusianya, yang rugi yang manusianya. Dijelaskan di depan. Nah ini maksud ayat ini, ya ibadi wa hamba qalu anna awalakum, ini penjelasannya. Kalau seandainya manusia pertama kalian, wa akhirakum, dan manusia terakhir kalian, wa insakum wa jinnakum, bentuk manusianya atau jinnya, jin pertama, jin terakhir, manusia pertama, manusia terakhir, kanu ala atqa qalbi rajul wahid minkum, keadaan semuanya, ketakwaannya seperti ketakwaan salah seorang paling bertakwa di antara kalian. Siapa yang paling bertakwa di antara kita? Rasulullah SAW. Ini kita takwanya seperti Nabi Muhammad, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Jin, termasuk iblis, kan iblis juga jin, setan juga jin, sampai jin terakhir takwanya seperti takwa Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Mazada bi mulki syai'an. Tidak akan bertambah, atau Allah tidak akan untung, tidak akan bertambah dalam kerajaan Allah sedikit pun. Artinya Allah tidak akan untung sama sekali. Artinya tidak merasa diuntungkan. Allah tidak akan merasa diuntungkan dikarenakan seluruh umat manusia beriman dan bertakwa semua kepada Allah. Allah tidak akan merasa untung karena beriman dan bertakwanya mereka untuk mereka sendiri. Kita yang untung, bukan Allah. Sehingga jangan sampai kita berpikir kita beribadah agar Allah diuntungkan. Tidak ada urusan. Allah tidak bakalan untung. Tidak akan sedikit pun merasa rugi juga kalau seluruh manusia kafir semua kepada Allah. Kemudian, wahai hambaku, kalau seandainya orang pertama kalian dan orang terakhir kalian, wa insakum wa jinnakum, manusianya atau jinnya, kanu al-afjari, bayangkan, al-afjari qalbi rajul wahid minkum, lebih semua ininya kafirnya mereka, kafirnya ingkarnya sama Allah, seperti ingkarnya Fir'aun. Kafirnya Fir'aun seperti atau kafirnya iblis. Apa kata Nabi? Kata Allah, ma naqasa dzalika fi mulki syai'. Tidak merasa, tidak akan kurang sedikit pun dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala.
Allah tidak akan rugi sedikit pun. Ini menunjukkan kamalu wahdaniyah, sempurnanya keesaan Allah, sempurnanya kemahakuasaan Allah, sempurnanya kekayaannya Allah, semua sempurna Allah. Jadi jangan sampai kita berpikir kalau ada satu negara kafir, wah Allah dirugikan. Yang rugi kita gara-gara membiarkan mereka kafir, sesat, tidak ikut dakwah, tidak membahu-membahu dalam menolong agama Allah. Jika kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Bukan berarti Allah ingin ditolong, bukan. In tansurullah yansurkum yusabit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Itu hanya sebatas apa? Al-jaza min jinsil amal. Artinya kalau kita melaksanakan hak Allah, artinya kalau kita tidak dilaksanakan Allah rugi dong? Enggak, itu sudah dijelaskan di sini. Ya, kita yang rugi. Cuma Allah memberikan kita jalan, ya, agar kita beribadah dengan motivasi yang seperti itu. Kata-kata yang kita bisa pahami oleh manusia hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga orang kafir kan menganggap kalau ada orang Islam beribadah berarti nguntungin Allah. Kalau ada orang munafik nih, kalau ada orang yang tidak beribadah berarti ngerugiin Allah. Nggak ada untung, Allah tidak ada dirugikan, tidak diuntungkan, tidak dirugikan. Kemudian, wahai hamba, kalau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, kalau seandainya manusia pertama kalian dan terakhir kalian, manusianya dan jinnya, qamu fi sa'idin wahidin, semua kita berdiri dalam satu tanah lapang. Kita dari Nabi Adam sampai manusia terakhir dari kiamat, kemudian jin sampai jin terakhir kumpul di tanah lapang. Apa yang kita lakukan? Fas'aluni fa'ataitu kullu insanin mas'alah. Kita minta kepada Allah semuanya. Kalau saya nih minta apa? Saya ingin jadi raja di dunia. Serius. Jadi kalau kata Allah, minta kamu sampai mentok permintaan kita, saya akan ingin jadi raja di dunia. Kemudian raja banyak kaya, banyak kuasa, banyak mutiaranya, banyak perempuannya. Saya ingin punya semuanya. Bahwa dan istri saya muda semua, itu terserah kan, saya minta, ya, paham tak? Dan halal semua. Jadi syariatnya halal nih, punya istri 100.000 juga halal. Ya ini kita minta, ini kata Allah, kalian minta kepada Allah sampai ujung permintaan, udah habis, udah puas. Bapak juga sama kayak gitu. Saya Allah pengen begini, saya pengen kemana-mana, udah tinggal cong. Paham tak? Allah kasih semua ini permintaan kita, bukan triliunan lagi, udah gak terhitung jadi raja dunia mungkin seperti itu. Allah kasih setiap manusia, setiap jin apa yang dia minta. Apakah Allah kurang? Berarti kurang dong. Dikasih semua sama manusia. Berarti kerajaan Allah berkurang, milik Allah berkurang. Enggak hadirin, sama sekali. Kata Allah apa? Mana qasdalika mimma indi ila kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Tidak ada berkurang sedikit pun dari kerajaan Allah, dari kekayaan Allah, kecuali seperti berkurangnya seperti begini. Jarum yang kita celupkan ke lautan, ke samudra. Kita mencelupkan jarum ke samudra, basah kan? Atau benang dicelupkan ke samudra, basah kan? Diangkat sama kita benang itu, basah kan? Ada basahnya kan? Nah, itu yang basah itu di benang atau di jarum yang Allah kasih ke seluruh hambanya yang minta permintaan sampai mentok. Paham hadirin? Yang terisi apa? Ya tetap aja 7 samudra gak ada berkurang sama sekali. Itulah kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan sempurna maha kayanya Allah. Maka kita jangan merasa bosan minta sama Allah. Maka kita kalau berdoa harus punya adab. Jangan kalau berdoa, saya kalau minta uang 1 miliar kayaknya kebanyakan ya. Nggak boleh gitu. Harus mu'adzimul masalah, harus membesarkan permintaan. Ya Allah, berilah hamba uang 1 triliun, 7 triliun. Nggak apa-apa. Oh, duit perbanyak ya Allah. Nanti Allah akan kasih sesuai dengan kita minta 7 triliun. Tapi saya dan sampai sekarang miskin-miskin juga ini. Jangan begitu pola pikirnya. Namanya diijabah itu bukan artinya harus plek seperti itu. Mungkin kita harus mati dalam keadaan mengenaskan, punya penyakit yang parah, tapi kita sering berdoa yang tadinya harus biayanya 7 triliun tidak jadi 7 triliun, akhirnya disehatkan sama Allah. Mungkin anak turunan kita ya yang tadinya harus melarat, jadi Allah cukupkan. Kemudian sisanya Allah jadikan ini dikonversikan ke mana? Ke
ampunan, dikonversikan ke pahala, ke derajat di surga nanti. Itu maksudnya ijabah. Jadi doa itu tidak mustahil tidak diijabah, pasti diijabah. Cuma cara Allah mengijabah itu beda, urusan Allah. Mau langsung grillnya dikasih yang kita minta, atau Allah kasih dengan bentuk yang lain, itu namanya ijabah. Tapi hadirin, itulah gambaran ke maha kayaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah ini? Oke, sebentar lagi nih. Ada sedikit lagi hadirin, sebentar. Satu baris lagi. Wahai hambaku, sesungguhnya iya amalukum, itulah amalan-amalan kalian, usiha lakum, aku hitungkan atau hisabkan untuk kalian, summa wafikum iyyaha, kemudian aku tunaikan pahalanya atau pahalanya untuk kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah, maka barang siapa yang mendapati kebaikan maka hendaklah dia memuji Allah. Wa man wajada ghaira dzalika fala yanumanna illa nafsah, jika dia mendapati amalannya di akhirat nanti buruk, dia jangan mencela Allah, jangan mencela siapapun, celalah diri sendiri. Kenapa di dunia tidak memperbanyak amal soleh? Padahal kata Allah, setiap amalan soleh Allah akan balas, Allah akan Allah akan hitung, catat, tidak akan sama sekali terloloskan. Masya Allah hadirin, inilah hadis yang mulia, motivasi bagi kita untuk beramal soleh, motivasi kita untuk selalu mentauhidkan Allah, bertawakal kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Maha Kaya, semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu diberikan hidayah dalam berdoa, hidayah dalam beribadah, hidayah dalam mencari nafkah, hidayah dalam melaksanakan kebaikan di dunia, dijauhkan dari segala bentuk hal yang merugikan diri kita dunia dan akhirat kita. Ya, sampai di sini saja hadirin. Ada yang tanyakan silahkan. Tidak ada ya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita tutup dan baca kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.